Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili wa aqimus salata wa atuz zakata wa rak'u ma'ar raki'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سادة المحبين المكرمين، para pecinta Rasul, para pecinta majelis ilmu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita terpilih kembali, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di majlis yang insya Allah dicintai dan disukai oleh Allah dan baginda junjungan Rasulullah. Semoga berkat cinta kita kepada kebajikan diciptakan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kampung yang penuh barakah, dan mudah-mudahan anak cucu kita diprotek dan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan baginda junjungan Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala. Al-hadis atau kama qala Rasul rawahu al-Bukhari. Kata beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menutup, telah mengharamkan untuk masuk ke dalam siksa neraka. Untuk siapa? Kepada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan niat dan tujuan mencari semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak beriman saja ketika dia diperkenankan oleh Allah mengucap kalimah thayyibah, kalimah yang indah, penuh makna, berucap dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna atau annaka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata saat itu mungkin bersama Rasulullah. Orang yang selama hidupnya bahkan 70 tahun dia ingkar kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, melawan Allah dengan sepenuh hati, zahiran wa batinan, Allah Ta'ala dilawannya. Tapi dia satu kali ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dihapuskan oleh Allah kekufurannya. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap saat mau adzan asyhadu an la ilaha illallah terus nyebut-nyebut itu? Mudah-mudahan istiqomah, jangan dimatikan kita kecuali dalam iman. Ini paling mahal ini. Dan bisa dicari dan bisa dibeli, tapi khusus Allah Ta'ala memberikan ini kepada orang-orang yang diridhai dan disukai. Nah, jadi di sini
Kalimah la ilaha illallah ini subhanallah maha dahsyat. Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala jannata. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha? Qala an tahjusakum an kulli ma haramallahu alaikum. Barang siapa, kata beliau, membaca kalimat la ilaha illallah dengan niat ikhlas, tentu ia masuk surganya Allah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa keikhlasan bacaan tersebut? Nabi bersabda, bacaan yang keikhlasannya itu adalah la ilaha illallah, bahwa bacaan la ilaha illallah itu mencegahmu dari sesuatu yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada filter dalam diri, karena kalimat thayyibah tadi. Nah, itu yang menyebabkan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah, lalu suatu ketika datang malaikat Jibril, bukan malaikat Israel, yang datang menghadap Nabi Ibrahim, assalamualaikum ya Ibrahim Khalilullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man anta, siapa kamu? Kata Nabi Ibrahim, saya anak da'atit, anak Izzani. Izzani, masya. Lah ada apa yang tidak terkasih? Ya jelaslah biar tahu tugas saya apa. Jadi ente mau cabut terus saja ya? Tunggu dulu, kata Nabi Ibrahim. Kalau kapasing kita menego itu, ada, tunggu dulu, kata Nabi Ibrahim. Enak-enak aja ente datang mendadak ke sini bertamu, mau cabut terus saya. Ente gak tahu ya saya ini kekasih Allah. Tahu jalan malaikat Israel, tapi urunkan dapat perintah SOP-nya kan begitu. Cabut namanya ini jam ini. Apa begitu ya? Lah ente kayaknya salah alamat nih, cek dulu alamatnya. Enggak, cek Israel punya salah ke Nabi Ibrahim, maka kalah satu. Ya, pulang ente, tolong sampaikan kepada Allah Ta'ala, masa kekasihnya disakitin mau dicabut telurnya. Apa begitu? Ya, kan malaikat ini kan karena terlalu banyak pikir, lain kita ini ada jakal. Malaikat kan sesuai perintah saja, SOP-nya begitu, maka pulang lagi Israel menghadap Allah. Ya Allah, ternyata orang nak datangi yang menjadi objek ulun melawan. Apa bahasanya? Lah masa Tuhan yang pengasih penyakit itu menyakiti yang dikasihinya? Gimana ya, pilih mohon petunjuk. Oh ya Tuhan, gini aja bahasanya, kamu datang lagi temui, sampaikan salam saya kepada Ibrahim. Aneh banget, bilangnya cinta, bilangnya senang, bilangnya suka. Masa gak mau ketemu dengan yang dicintai? Kangen dong. Oh kalau begitu saya sampaikan. Maka kembali Israel menyampaikan salam Allah. Kata Allah, aneh biar nih, kan tiap hari cinta menyebut la ilaha illallah, sayang seneng sama Allah, menjadi kekasih biar. Masa biar Tuhan aneh biar kadang-kadang bertemu kedua wanita merulang dicintai. Oke itu dia Tuhan, dia lah kasih ke Nabi Ibrahim. Kata-katanya aja salah dan Nabi Ibrahim, maka kita salah kamu tata kerja betul beda. Ini kehebatan para kekasih Allah. Selamat membayangkannya. Wah, inilah malaikat nanya di kubur. Nggak berani, ada orang tertentu yang sudah dipilih Allah. Kalau yang ada pertanyaan kayak kita ini remang-remang kan.
Ya bayangkan para nabi itu pantas sudah ditanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Oh, sidin ditugaskan mengajarkan tentang Tuhan. Aneh ditanya lagi. Namanya dalam ilmu balaghah tahsilul hasil, buang-buang waktu. Lah terus Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, perlukah ditanya di sebelah? Perlu lagi? Sudah jelas masuk neraka, Bapak ditakut-takut lagi. Ini masuk neraka, ini masuk surga, dan di tengah tangannya kutub-kutuban masuk neraka, surga kami ini menunggu penantian. Mudah-mudahan kita menjadi ashabul yamin yang mengikuti mereka para kekasih Allah. Oh, kata mereka mana? Jadi Lahab itu sudah jelas dicaci, sudah tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sudah jelas penghuni neraka, untuk apa ditanya-tanya lagi? Lahab kamu situ masuknya, udah kamarnya jelas, sudah nginin awas sudah. Nah, mantap. Nah, jadi kita harus jelas. Jelasnya situ jangan antara. Minta kita lawan Allah. Itu maknanya wa ma fama ikhlasuha la qala an tahjuzakum an kulli ma haraballahu alaikum. Jadi di sini Nabi bersabda, bacaan la ilaha illallah itu adalah mencegahmu dari sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Jadi bila kita sudah mengucap la ilaha illallah, konsekuensinya mengikuti perintah Allah, menjadi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Alhamdulillah. Sadatul muhibbin al-mukarramin. Nah, lalu ketika kita masuk ke alam kubur itu gelap. Orang Banjar kadang bana zulmah dalam bahasa. Di dunia bujur aja kita diam di rumah yang mewah, talang, tungau kita gugur, jarum aja gugur, kelihatan di dunia kita berdua. Apakah pasti nanti dikubur dia telah? Belum tentu yang lihat jejak rekamnya nanti dia dengan Allah. Ada orang di dunia susah banget, hidupnya digubuk lewat lampu aja kadang ada, tetapi dia dekat dengan Allah. Apakah dikubur segelap itu? Belum tentu. Barangkali dia terlambat nanti. Jadi kita jangan tertipu dengan atribut-atribut duniawi yang seringkali membuat kita terlena. Karena ini bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah tegas. Lalu dikatakan sab'atu asya'a tunawwirul kubur. Nah, di sini ada 7 yang bisa membuat alam kubur itu menjadi indah, nyaman, terang. Kan asumsinya kubur itu kan mengerikan, Bapak. Coba lihat kubur itu sahabat tapi kada balampu. Sahabat tapi kada balampu. Jarang daerahnya orang pulang, Masya Allah. Paling anjing macam beranak di situ. Kalau kubur itu sahabat, nah lalu dibuatlah kubur itu menjadi tidak mengerikan. Ada di sana rumah beristirahat, dikasih lampu, lalu aksesoris. Jaminankah kuburan itu tidak ngeri? Belum tentu, meskipun secara kesempatan terlihat indah. Nah, lalu indahnya kubur itu seperti apa? Yang pertama, dari sini agar kubur kita menjadi terang, menjadi indah, nyaman. Orang yang di dalamnya satu, al-ikhlasu fil ibadati. Jadi ikhlas dalam beribadah. Apa arti ikhlas itu? Ya ulun kena ada motivasi yang lain. Kenapa jadi sembahyang? Perintah Allah. Lah kenapa jadi kita harus belajar? Kena perintah Allah dan Rasulullah. Lah kenapa jadi belajar? Kan supaya ya tahu lah hatinya orang, hatinya lawan kita,
lagi, naudzubillah, motivasinya supaya banyak pengikut. Waliyadzubillah, itu awal degradasi turunnya nilai kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, supaya dikenal, supaya dimuliakan. Untuk apa kita mencari itu? Tidak ada nilai sama sekali. Yang dicari tasdim, inki sami'na wa ata'na, ikhlas karena Allah, ucapkan terima kasih kepada Allah dipilih sebagai hambanya. Alhamdulillah. Jadi kebaikan yang ulun lakukan kasan ulun, dan kada baik kasan ulun juga. Masya Allah. Id ahsantum li anfusikum, pada ayat tadi. Wa in asa'tum falaha, kada baik pakai kita juga dibudikakan. Jadi usahakan anak beribadah kita, ngaji kita, baca Quran kita, bersedekah kita, ikhlas semata karena Allah. Kenapa? Karena semua itu sidin yang memberi, bukan kita mengharap kita kada bisa apa-apa. Itu aja. Bila itu kita tanamkan, insya Allah mesti ikhlas. Jadi al-ikhlasu bil ibadah atau ibadatullahi bi ikhlas sudur. Maka keikhlasan kalian dan keikhlasan ulun itu akan menjadi penyebab terangnya kubur kita. Apa arti terang di sana? Ulun lawan biar kena nyaman di alam kubur. Himung kada ngadi kada berat. Kan menunggu hari kiamat. Kada sebentar di alam yang terus ngadi di waiting room itu menunggu. Berangkat pagi jam 8 sekali telah pesawat mundur ke jam 11. Tuh tunggu aja lalu pucuk. Pas sampai jam 11 minta maaf dimundur lagi. Penerbangan apa nih? Itu kita terlambat sedikit tinggalnya, ini sampai kehendaknya. Nah itu memang kekurangan kita pada bisi pesawat sholat. Jadi kalau kita bisi jam terbangnya kita, nama itulah. Jadi kada salah juga bisi pesawat sorangan supaya nyaman, ada tulah-tulah pasalnya. Jadi itu orang makamat itu dasar nyaman kita ini tergantung orang lalu ya ini batal aja orang menghendaki. Masya Allah, batal acara gara-gara telah Masya kadang menurut itu lah biar dibenarnya. Nanti tiba di kubur itu kan bete gula jadi sekeliling mau pindah masa muhammadatnya sama di kubur itu. Tapi kalau kawan kita ini senyum, Masya Allah, terhibur, hendak makanan lengkap, lebih sudah siap di dunia, baca Quran, majlis taklim, biar hadir ibadah, biar tidak pernah ketinggalan jemaahnya, biar diimun, banyak biar bisa bekal gitu. Bala lihat lalu santai, biar tertawaan imum tak boleh ingat. Tapi itu jalan kubur ibadatullah bi-ikhlas sudur. Nyaman Allah Akbar. Jadi kata tapi jauh juga apa ilustrasinya kehidupan di kubur dengan alam dunia yang kita jalani. Masya Allah. Ya sama karena nyaman itu murah kawaran. Lah hotel yang nyaman bayarnya murah larang. Baju yang bagus harganya murah lah, nyaman dipakai larang. Lagi itu juga modal dikubur impian rajin waktu itu. Masya Allah. Tuhan aku dikatakan berikan aja, boleh di mana? Boleh katakan sih bina hasil biar tabungan biar untung pada ulun biar diberikan kesempatan. Meskipun minggu tadi pahala
Jadi kembali Yazidin ada 7 nanti yang bisa membuat kubur itu terang, di antaranya keikhlasan lawan biar di dalam beribadah. Yang kedua, birrul walidain. Nah, apa itu bahasa Arab? Bahasa kitanya berbakti. Pak Asyan melayani, menyenangkan kepada kedua orang tua, wabil khusus kepada mama kita. Mama. Sehingga guru ulun sampaikan, man hati-hati Yazidin mencari bini, memilih bini itu bilanya sayang lawan kuitan nikah ini biar bungas anum ambil. Nah, itu pesan saya, tolong dicatat rekan itu baik-baik. Belum ulangi sekali lagi. Yazidin hati-hati memilih bini, bila bini itu Yazidin baik, masih lawan mama ikan, biar bungas asal anu baduit ke bapak. Di kitab kalinya ada belum kita sih bergaya balik betul kita. Di dunia aja sedih mana sudah, apalagi di akhirat kita lucu. Kalau dari sidin di dunia aja mana sudah, orang bini seekor sidin apa nasi. Nah kita kadang kawan ini macam-macam aja kementar, padahal dalam iri kada kawan. Komen itu bapak duit kada, bapak datang orang buka, ada sedikit orang bertawa, tolong banyak kita kawinyakan. Kita berdatang aja buka orang, nah goena pandai iri kada kawan. Tahu aja aturannya jujur aja, aku kalah itu aja, apa lagi itu yang perlu dibina. La ilaha illallah, hati-hati itu marahnya khasirat dunia wal akhirah. Jadikan dari kewal khusranul mubin, dunia kalah akhirat kalah, bila mananya mati itu sebelum matinya. Ini mohon maaf udah nyampai kali ini supaya kalian ditakoni lagi kita. Lu kada menyindir nyinggung aja supaya paham. Hati-hati kita bina duit bujuk-bujuk. Masya Allah, maulah sama orang soleh, orang takwa, orang baik. Tuhan memberikan nolong kita karena sekitarnya. Kita dibuat dan ada ibarat bayi menang di bawah, membersih itu dia. Kita mau Tuhannya makan dan mau telah menjadi orang hebat kekasih. Terus lain pada orang lain dan obat-obatan ini kan kembali ke rasa ini. Tapi lah belum sabar dapatlah tunggu Yazidin, tunggu dan jadwalnya kita, masya Allah. Jadi birrul walidain. Nah jadi berbakti, maasih, sayang, menyenangkan. Itu tuan guru itu ya. Banyak wani itu melawan bini situ lawan ini tadi lawan pintu angin. Dan siapa Nabi itu di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail begitu lama ke Palestina, maka kembali beliau ke suku Jurhum itu, ketemu anak Sidin sudah jalan, ternyata Nabi Ismail itu sudah kawin punya bini. Oh di mana bininya? Itu di kampung sebelah. Maka didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu Sidin bercerita, ini minantu dikata tahu juga bahwa ini abangnya laki. Lalu bercerita, masya Allah, cerita panjang. Lalu terakhir, bagaimana menurut ente Ismail itu? Allah ya, disilakilah makanya ya Allah, usaha kada jelas dari kada tapi ada. Maka apa mau terpaksa banget? Kada tahu ini pintu anak menakut ini. Nah, iya. Maka sudah terbuka kartu ini, kenapa lagi menutup? Kecuali berganti kartunya ke. Maka batu datang Nabi Ismail. Jadi jangan apa, anu lawas lah nangnya sudah lebih ini itu kalau orang Banjar, anu kata lawas siapa ya? Anu abah berharap anu ganti waktu rumah ikan penjajakan rumah itu
Lo kenapa Pak? Jangan banyak tanya, ganti merek. Paham yang ganti merek kan? Watun itu pondasi kejajakan rumah orang Bahari. Artinya di rumah tangga bila bini itu mana kada bisa menjaga kehormatan lakinya, faedahnya biar kada rumah semua aja. Itu orang tua Bahari. Terus jadi belum orang tua Bahari ada dan boleh Nabi Ibrahim ke Palestina kawin bulan bahasa presiden ngehelang bulan ditakoni sidin bilang bahasa langgar ini kayak apa itu Ismail, Masya Allah laki ulun itu soleh baik luar biasa. Bagaimana ekonominya ulun? Kada memandang ekonomi, ulun hendak hidup yang absolut dan abadi kekal nanti bersama sini kan sini orang dekat Allah. Lalu Nabi Ibrahim mengiyakan nak pertahankan ini nanti mantap barang. Jadi orang tua Bahari ya tergantung kuitan ada kanakan lo ini yang dikarasinya bahkan kali itu piankan ulun coba haditnya jangan abang mau ongkos aku kali ikan kalau keduanya ada juga model anak unjuk gigi tapi gak ada duitnya. Jadi untuk masih ada pemungkas. Jadi perlu juga biar tuh anak tuh jangan berdahulu berduit kita melawan biar aja di bawah naungan biar aja supaya kau matu. Jadi jangan abah nak batal kan kawinan jadi kan itu apa lagi udah seneng ada punya prinsip jelas anaknya itu ya. Jadi jangan dihawayakan orang Bali kan katakan lo ini ada goreng itu jadul, jangan jadul ikannya ada berkembang jadul itu tahu lagi apa jadi urut senang ibu mana Allah Akbar birrul walidain. Bila ada orang tua yang menyakitkan hati kita kelakuan sujud keadaan sujud lalu kita sama bacaan alamat biar itu kita masuk surga karena Allah menitip orang tua yang membuat biar kada nyaman tapi biar sama melayaninya. Masya Allah. Jadi sudah Tuhan tetapi ingat lagi tetapi menanggung lagi hanya mantuk makan buku nasi masih ada nempel ada orang enak biarnya anak kebuni jahat benar kada memakan itu benar masih ada bakas nasi itu padahal kan sih kada memakannya anak bina kada ingat lagi nanti boleh bingung tuh ada binatu mana nang baik kalau nang buruk itu sudah Tuhan ya terus kita panjang umur mudah-mudahan jangan sampai menyakitkan keluarga kita. Makanya Rasulullah 63 tahun sudah meninggal. Jadi ceritanya indah 70-60 tahun itu tadi sama aja nambah pendidikan tinggi ke rendah ke pensiun berapa sudah pada harap lagi doktor ke profesor ke tatap kayak lulus SD ya udah berkali lagi mana ya sudah pensiun boleh ke asal sama lo kan sekolah sama aja setara kalau sudah 70 lu kada perlu lagi karena kehalus ke rumah lu kada perlu lagi yang penting kawak paraba karena kesan kok menyambui kada kerja lagi sudah dia tertilang tang dia lagi hidup dan kita nanti amun panjang umur 70 diberi Tuhan 80 umur tak panjang lagi pulang itu berduit ya kada berduit sama aja makan itu kada boleh ini kada boleh dan itu dilarang dan ini jangan mati kesana berduit dan banyak apa-apa lagi sudah kau menikmati lagi ini kolesterol itu darah tinggi apa-apa kan kesana ini jantung ini hipertensi duit saya banyak tapi kalau mau memakai lagi itu 80 amun panjang umur 90 tahun itu sama aja guring lawan bangun guring bagus saja bangun pun kalau mau bergerak lagi kenapa nanti gawe sini palai berata. Jadi mumpung kita sehat ini majlis terbuka kita hadir belajar supaya ada dikit-dikit di hati kita ini aku baca mati apa yang harus membawa mati. Kamu kita kada dapat ya parai pada tahu di mana takutan orang kada tahu tu Masya Allah dikiranya dunia ini abadi. Allahu Akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya Rasulullah itu ada tapi kami ingin sidinang biasa santai mana
Man untuk akhirat masa sidin hibab kontainer sidin luar biasa semua peninggalan sidin untuk kita. Nah kemudian yang bisa membuat kubur itu terang jadi waslur rahim dalam terjemahannya senang bersilaturahmi. Lalu ingat hari pakaian itu, nah dari kampung Polehari itu ke hulu sungai Kandangan Amunta itu pakai sepeda aja, sepedanya ban buta. Ya itu sini mbak silah perai seminggu ke Begawi nyawa harus ketemu di Silaut Sebubu 2 kali 3 kali tahu ini. Nah jadi kena rame ulang tuh. Nah itu jangan bisi anak ujang jasikin supaya bapak akan ambil bini orang baik kan tapi jauh-jauh cari bini itu ambil bini. Nah, karena kalau seperti itu siapa cucu aku ayo kita bahkan. Masya Allah ramenya anuran atau aja ada sebulan 12 bulan baru di atas 2 bulan mulai 3 bulan sudah mulai mengolahkan banyak tapi meninggalkannya. Lalu sudah setengah tahun ke atas lalu akrab. Nah kalau sudah mulai akrab la ilaha illallah setahun beranak orang bahagia bercintanya karena barokah. Jarang tanda pun sekali tanda dokter raja 12, 16, 19 berapa hari ada. Gawian kata jelas tapi hidup aja. Hidup pun Allah bujur-bujur Allah kan di hati mereka la ilaha illallah berpegangnya kepada Allah dinamakan. Ada tepatan di hati itu kita ya berpegang dengan Allah Ta'ala. Nah jadi silaturahmi menerangkan kubur. Kemudian lagi kasratu dzikrillahi baril alam memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Nah jadi orang yang suka berzikir banyak berzikir itu insyaallah mudah-mudahan kuburnya nanti terang, masya Allah. Nah kemudian mujazir Allah yudayyi'an umur fi dunubi. Nah tidak menyia-nyiakan usia dalam kemaksiatan Allah ya billah wa habis umur kita ini memertakan nafsu ini bila tersasar habis ada cukup kita. Hanya orang yang dipilih oleh Allah lalu diberikan kesadaran rahmah hidup sementara. Ya orang banyak sepandang berhati-hati. Injil Allah lebih lalu diberikan kesadaran kita. Allah subhanallah astagfirullah ya begitu. Nah kemudian jasil wal ijtihadu fi ibadatihi kemudian bersungguh-sungguh dalam ibadah lain-lain serius mempersembahkan yang terbaik karena Allah tidak butuh ibadah kita tapi kita yang butuh ibadah kita dibalas oleh Allah. Amun ulun asal-asalan ya wajarlah Tuhan kata memberikan yang terbaik. Amun ulun maksimal lawan dia berupaya berusaha mudah-mudahan Tuhan pun memberikan dengan penuh kasih sayang karena juga balasannya. Demikian yang bisa membuat kubur itu menjadi terang alias nyaman orang tinggal di dalamnya. Nah ini dulu yang dapat aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi jahi nabiyil mustafa wa rasulil murtada. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.